Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Wulandari, berasal dari kelas B, NIM 2007 110729. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi di Indonesia. Di mana saya akan membahas beberapa subtema, dimulai dari pengertian demokrasi, pandangan para ahli mengenai demokrasi dan pendiri bangsa mengenai demokrasi, sejarah demokrasi, prinsip-prinsip, lalu tantangan demokrasi. Baiklah, kita mulai dari pengertian demokrasi. Secara etimologis atau secara bahasa, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, demos dan kratos. Demos berarti rakyat, sedangkan kratos berarti pemerintahan. Dari kedua kata tersebut dapat kita simpulkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat atau lebih dikenal dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Beberapa para ahli juga mengemukakan pendapatnya. Kita mulai dari menurut Abraham Lincoln, di mana beliau mengatakan bahwa demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lalu ada menurut Aristoteles, beliau mengatakan bahwa demokrasi adalah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi adalah kebebasan. Karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling menghargai kekuasaan di dalam negaranya. Aristoteles pun mengatakan apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak. Adapun menurut pendapat para pendiri bangsa seperti Soekarno, beliau menyebutkan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan rakyat, yaitu suatu cara dalam membentuk pemerintahan yang memberikan hak kepada rakyat untuk ikut serta dalam proses pemerintahan. Namun, demokrasi yang diinginkan dan dikonsepkan oleh Soekarno tidak meniru demokrasi modern yang lahir dari Prancis. Karena menurut Soekarno, demokrasi yang dihasilkan oleh revolusi Prancis, demokrasi yang hanya menguntungkan kaum borjuis dan menjadi tempat tumbuhnya kapitalisme. Oleh karena itu, kemudian Soekarno mengkonsepsikan sendiri demokrasi yang menurutnya cocok untuk Indonesia. Konsepsi Soekarno mengenai demokrasi tertuang dalam konsep pemikirannya, yaitu Marhanisme. Marhanisme merupakan buah pikir Soekarno ketika beliau masih belajar di mahasiswa Bandung. Marhanisme itu terdiri dari 3 pokok atau yang biasa disebut dengan Trisila, yang terdiri dari 3 sila, yaitu yang pertama sosionasionalisme, yang berarti nasionalisme Indonesia yang diinginkan Soekarno adalah nasionalisme yang memiliki watak sosial dengan menempatkan nilai-nilai kemanusiaan dalam nasionalisme itu sendiri. Jadi bukan nasionalisme yang chauvinis. Lalu yang kedua ada sosiodemokrasi, yang artinya bahwa demokrasi yang dihendaki Soekarno adalah bukan semata-mata demokrasi politik saja, tetapi juga demokrasi ekonomi dan demokrasi yang berangkat dari kearifan lokal budaya Indonesia, yaitu musyawarah mufakat. Lalu yang terakhir atau yang ketiga yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana Soekarno menginginkan rakyat Indonesia selalu menghargai agamanya. Lalu mengenai sejarah demokrasi di Indonesia, kalau kita lihat dari sejarah perjalanan bangsa ini, terdapat 4 macam sistem demokrasi yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia, yaitu periode 1 dari tahun 1945 sampai 1959. Yang kedua, periode 1959 sampai 1965. Periode ketiga, 1965 sampai 1998. Yang terakhir, periode pasca Orde Baru, yaitu 1998 sampai saat ini.
Periode pertama kita kenal dengan demokrasi parlementer atau demokrasi liberal, terjadi pada tahun 1945 sampai 1959. Munculnya sistem demokrasi parlementer di Indonesia karena jatuhnya kabinet presidensial pertama pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 14 November 1945, yang disebabkan oleh keluarnya maklumat Wakil Presiden nomor X/1945 pada tanggal 16 Oktober 1945. Puncak dari ketidakstabilan politik di era demokrasi parlementer adalah gagalnya anggota konstituante dalam membentuk suatu undang-undang dasar yang baru bagi Indonesia. Kegagalan konstituante itu disebabkan karena anggota konstituante yang terdiri dari partai-partai politik dalam parlemen yang tidak pernah bekerja sama untuk mencapai konsensus membentuk undang-undang dasar yang baru. Kegagalan konstituante itu yang kemudian akhirnya mendorong Presiden Soekarno mengemukakan apa yang disebut sebagai konsepsi presiden. Pada tanggal 21 Februari 1957, dalam konsepsi itu Presiden Soekarno mengatakan bahwa demokrasi parlementer adalah demokrasi barat dan harus diganti. Akhirnya, puncak dari kekisruhan politik saat itu berakhir saat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan bahwa Konstitusi Indonesia kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 yang sekaligus menyudahi kabinet parlementer yang terakhir yang dipimpin oleh Ali Sastro Amidjojo atau disebut sebagai Kabinet Ali II dan seluruh sistem demokrasi parlementer di Indonesia. Lalu yang kedua yaitu periode demokrasi terpimpin, terjadi pada tahun 1959 sampai 1965. Dimulai saat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Masa itu ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peranan partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peranan ABRI sebagai unsur sosial politik semakin luas. Namun demokrasi terpimpin ini tidak terjalin lama. Hal ini disebabkan oleh terjadinya peristiwa G30 SPKI, di mana salah satu pengalaman kelam yang terjadi di Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila. Terjadi pada tahun 1966 sampai 1998. Demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945, dan penetapan MPRS atau MPR dalam rangka untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi di demokrasi terpimpin. Namun, dalam perkembangannya, peran presiden semakin mendominasi di lembaga-lembaga negara lainnya. Melihat praktek demokrasi pada masa ini, nama Pancasila hanya menjadi sebagai legitimasi Pancasila penguasa saat itu. Sebab kenyataannya yang dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir yaitu era reformasi, terjadi pada tahun 1999 sampai saat ini. Proses reformasi politik di Indonesia pasca jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998 telah membuka peluang bagi tumbuhnya nilai-nilai demokrasi demi mewujudkan suatu pemerintahan yang baik. Lalu adapun prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, kedaulatan di tangan rakyat. Yang kedua, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, peradilan yang bebas dan tidak memikat. Yang keempat, pemerintahan berdasarkan hukum atau konstitusi. Yang kelima, pengambilan keputusan atas musyawarah. Yang keenam, pemilu yang demokratis. Yang ketujuh, peradilan yang bebas dan tidak memihak.
Kedelapan, pengambilan keputusan atas musyawarah. Kesembilan, adanya partai politik dan organisasi sosial politik. Yang kesepuluh atau yang terakhir yaitu pemilu yang demokratis. Adapun tantangan-tantangan demokrasi dalam menegakkan keadilan di Indonesia ini. Yang pertama, perbedaan pendapat belum dipahami sebagai sumber dinamika. Yang kedua, nuansa penyelesaian konflik kurang damai dan tidak melembaga. Yang ketiga, penegakan hukum di Indonesia masih cenderung lemah. Yang keempat, keanekaragaman belum dipandang sebagai ketahanan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat di Indonesia. Hal ini akan menyebabkan tantangan-tantangan baru yang menyebabkan disintegrasi di Indonesia nantinya. Demokrasi merupakan suatu hal yang sangat mendasar. Apabila banyak tantangan-tantangan ke depannya, baik itu secara hukum, ekonomi, politik di Indonesia yang tidak dapat diselesaikan, maka akan banyak terjadi kerusuhan-kerusuhan di Indonesia ini. Agar hal itu tidak terjadi, marilah kita sama-sama sebagai generasi muda bangkit bersatu untuk menghargai satu sama lain. Baiklah, demikian dari saya. Apabila ada salah kata dan khilaf, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.